Pagi hari ini kita boleh berkumpul lagi di tempat ini untuk memuji Tuhan walaupun secara online dan kita tidak ketemu lagi. Nah, kita terus berdoa ya biar corona ini boleh berlalu dan kita boleh berkumpul lagi. Oke, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Semua bangkit berdiri dan kita akan pakai gerakan. Semua bernyanyi dan bertepuk tangan ya. Bersyukur kami ada kesempatan untuk boleh bersama-sama berkumpul lagi di tempat ini. Kami mau memuji muliakan nama Tuhan. Berkati kami walaupun kami masih kecil. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan pada kami pagi hari ini. Berkati biarlah kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga Tuhan untuk Papa Mama dan yang akan mendampingi kami di sepanjang ibadah kami. Biarlah Engkau berkati kami, biarlah kami boleh taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan suka berdoa. Amin. Nah, dari kita ajak kita semua untuk bernyanyi. Kita akan
berdoa. Dan sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita. Silakan semua dalam sikap tenang, duduk tenang, dalam sikap berdoa. Mari kita lipat tangan, kita bernyanyi, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Semua ikut bernyanyi ya. Shalom adik-adik, semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Kalau sudah, kakak mau ajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah kembali meskipun kami masih beribadah secara online. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, biarlah kami boleh mendengar dengan baik, boleh mengerti firman Tuhan, dan Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, kalau sudah siap, itu berarti sudah menunjukkan sikap yang tenang. Semuanya siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kakak mau tanya dulu nih sama kalian. Adik-adik, kalian tahu tidak siapa yang menciptakan kita? Siapa? Betul, yang menciptakan kita adalah Tuhan. Nah, selain menciptakan manusia, kita manusia ya kan? Nah, selain menciptakan manusia, Tuhan menciptakan apa lagi ya? Coba ayo diingat-ingat. Dulu kita pernah juga loh mendengarkan cerita tentang Tuhan menciptakan itu. Apa? Nah, iya, Tuhan menciptakan banyak sekali selain manusia ya. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Nah, kalau kita bilang dunia dan isinya, berarti termasuk benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah, apakah misalnya contoh gitar ini diciptakan Tuhan? Atau misalnya handphone yang sekarang sedang kita pakai, apakah Tuhan yang ciptakan juga? Nah, itu semua Tuhan yang menciptakan. Tapi benda-benda seperti misalnya handphone, laptop, televisi, itu Tuhan memakai pikiran manusia untuk memikirkan itu, lalu membuat itu untuk Tuhan memelihara hidup manusia. Jadi sebenarnya Tuhan juga yang menciptakan melalui Tuhan memakai apa? Pikiran manusia. Nah,
sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan hari ini, kita mau adakan sebuah permainan atau kuis ya. Semua siap ya? Oke, kalau begitu perhatikan baik-baik gambar yang akan kakak tunjukkan berikut ini. Oke, semua siap? Yuk kita perhatikan sama-sama ya. Oke, adik-adik harus menjawab gambar-gambar berikut ini, termasuk yang hidup atau tidak. Siap ya? Gambar pertama, gambar apa ini? Kucing. Kucing termasuk hidup atau tidak ya? Nah, kucing termasuk yang hidup. Kalau meja ini hidup atau tidak? Ini tidak hidup. Bagaimana dengan bunga matahari? Hidup atau tidak ya? Nah, kalau dia masih melekat pada batangnya, berarti dia hidup. Kalau batu-batu ini hidup atau tidak ya? Nah, ini tidak hidup. Bagaimana dengan laptop ini? Hidup atau tidak ya? Nah, ini tidak hidup. Nah, kalau babi ini hidup atau tidak ya? Nah, babi ini termasuk hidup. Nah, kalau daun-daun yang kering ini, nah karena dia sudah kering, dia hidup atau tidak? Ya, tidak hidup ya. Wah, adik-adik, kakak yakin sekali kalau kalian bisa menjawab semua tadi pertanyaannya. Nah, kalau begitu kakak mau ajak kita semua berpikir nih. Berarti kalau yang hidup itu seperti apa ya ciri-cirinya ya? Nah, kalau yang kita bilang hidup itu bagaimana? Bernapas, bisa bergerak, bertumbuh, ya kan? Nah, berarti kalau kita ini hidup atau mati? Nah, kita hidup ya, kakak, kalian hidup. Kita bisa beribadah saat ini karena kita hidup. Kita bernapas, kita tadi pagi pasti sudah makan ya. Kita makan, kita bergerak, lalu kita bertumbuh. Adik-adik pasti ada yang bertambah tinggi, bertambah berat badannya, ya kan? Itu ciri-ciri atau tanda-tandanya kalau kita hidup. Misalnya juga ada yang mungkin punya kucing, anjing di rumah, ayam atau hewan-hewan yang lain tuh mereka juga hidup sama seperti tadi ciri-cirinya. Nah, tapi ada juga benda-benda yang tidak hidup atau kita sebut benda mati. Contoh apa? Nah, contohnya misalnya kursi, meja. Mereka adalah benda-benda yang mati, tidak bisa bergerak sendiri ya kan? Nah, ada juga contoh benda-benda yang dulunya hidup tapi sekarang mati. Apa ya contohnya ya? Nah, ini contohnya. Ini adalah ranting pohon. Ranting pohon ini ya. Nah, dia sudah kering, ya kan? Sama juga seperti daun yang sudah kering ini. Dulunya benda-benda ini hidup karena apa? Mereka menempel pada sebuah pohon. Tapi waktu mereka terlepas dari pohon itu, mereka menjadi mati. Nah, adik-adik, tadi yang ranting pohon dan daun yang kering adalah contoh yang dulunya itu hidup, sekarang mati, tidak hidup lagi.
Nah, misalnya juga mungkin adik-adik punya ya hewan peliharaan yang pernah punya peliharaan yang mati. Atau juga mungkin mengenal orang yang sudah meninggal. Nah, kita merasa sedih ya. Nah, jadi memang seperti itu. Ada yang dulunya hidup, lalu sekarang mati. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini justru kebalikannya loh. Ada yang meninggal, orang yang sudah meninggal tapi menjadi hidup kembali. Wah, bagaimana ceritanya ya? Siapa itu ya? Dan kok bisa ya? Yuk kita dengarkan sama-sama ya cerita firman Tuhannya. Tuhan Yesus dan para muridnya berjalan dari satu kota ke kota lain untuk memberitakan firman Tuhan. Banyak sekali orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Suatu hari, Tuhan Yesus sampai di sebuah kota bernama Nain. Waktu memasuki pintu gerbang, Tuhan Yesus melihat ada rombongan pengusung jenazah. Anak laki-laki satu-satunya dari seorang ibu meninggal dan akan dikuburkan. Ibu ini adalah seorang janda. Seorang janda maksudnya adalah suaminya sudah meninggal. Dan sekarang anak laki-laki satu-satunya juga meninggal. Sekarang dia tinggal seorang diri. Tidak ada yang akan menolongnya dan tidak ada yang akan memenuhi kebutuhannya. Tuhan Yesus melihat ibu itu dan merasa kasihan kepada ibu ini dan mau menolongnya. Tuhan Yesus berjalan mendekati ibu itu. Orang-orang yang ada di situ semuanya terdiam dan melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendekati ibu itu dan tersenyum sambil berkata, "Jangan menangis." Lalu Tuhan Yesus menyentuh usungan jenazah itu. Orang-orang merasa sangat heran. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Semua orang menjadi terkejut mendengar perkataan Tuhan Yesus. Tapi anak itu tiba-tiba duduk dan mulai berbicara. Lalu Tuhan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Apakah ibu itu bahagia? Ya, tentu saja. Dia berhenti menangis dan mulai memuji Tuhan. Orang-orang merasa terkejut. Mereka melihat mukjizat. Mereka kemudian memuliakan Allah dan berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Allah menolong umatnya." Dan kabar tentang Tuhan Yesus tersebar di sekitar daerah itu. Wah, adik-adik, luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Dia berkuasa untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal. Nah, kenapa bisa ya? Adik-adik bisa jawab tidak? Kenapa ya bisa ya? Nah, karena siapa yang menciptakan anak pemuda itu tadi siapa? Tuhan, ya, sama seperti kita, Tuhan yang menciptakan. Nah, karena Tuhan yang menciptakan, maka Tuhan berkuasa, mempunyai kuasa. Jadi Tuhan bisa membangkitkan walaupun dia sudah mati. Nah, adik-adik, dari ceritanya tadi, bagaimana ya cara Tuhan membangkitkannya? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ayo. Ya, betul. Tuhan Yesus cukup dengan berkata-kata. Ya, perkataan Tuhan Yesus itu berkuasa. Dan seperti yang tadi cerita yang sudah kita dengarkan ya, perkataan Tuhan Yesus itu benar, tidak bohong-bohong. Kalau Tuhan Yesus bilang bangkit, dan itu betul-betul terjadi, benar-benar terjadi. Jadi perkataan Tuhan itu adalah hal yang benar, tidak bohong ya. Tidak bohong, bukan bohong-bohong. Nah,
Sama seperti ayat hafalan kita pada hari ini. Ayat hafalan kita pada hari ini dari Yohanes 17 ayat 17b. Yohanes 17 ayat 17b. Apa isinya? Firman-Mu adalah kebenaran. Yuk ikuti kakak ya, sama-sama ya. Yohanes 17 ayat 17b. Kita buat gerakannya ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, adik-adik, firman Tuhan itu maksudnya adalah semua perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, untuk sekarang ini firman Tuhan itu atau perkataan Tuhan itu ada di mana? Ada di Alkitab. Kita bisa baca. Ini adalah perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Maka ini adalah kebenaran. Jadi kalau kita mau tahu kebenaran atau hal-hal yang benar itu, baca Alkitab setiap hari. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan ya cerita tadi firman Tuhan itu. Bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Apa yang Tuhan ucapkan itu betul-betul terjadi, betul-betul benar, bukan bohong-bohong, ya kan? Nah, kita mau ingat kembali nih cerita hari ini ya, yang tentang anak janda tadi yang Tuhan Yesus bangkitkan. Apa yang kita pelajari dari cerita hari ini? Nah, Tuhan Yesus tadi bagaimana? Dia melihat si ibu ini, ibu janda ini. Tuhan Yesus bagaimana? Merasa kasihan. Dia berbelas kasih, mempunyai kasih. Dan pada cerita tadi Tuhan Yesus menghentikan apa yang dia lakukan. Menghentikan perjalanannya untuk apa? Untuk membangkitkan anak muda ini, untuk menolong si ibu ini. Karena Tuhan Yesus tahu kalau ibu ini merasa sangat sedih, dan Tuhan Yesus juga tahu kalau ibu ini tidak punya siapa-siapa lagi ketika anaknya itu meninggal. Nah, Tuhan Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh ibu ini. Maka di situ Tuhan Yesus tidak hanya menunjukkan kuasanya kalau dia berkuasa membangkitkan orang mati, tapi dia juga sekaligus bagaimana? Dia juga sekaligus memberikan apa yang ibu ini butuhkan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi manusia. Nah, lalu yang berikutnya apa yang kita pelajari? Tuhan Yesus berkuasa atas semua yang dia ciptakan. Dan Tuhan Yesus berkuasa atas kematian, ya. Jadi kuasa Tuhan Yesus itu bisa mengalahkan kematian. Bahkan waktu Tuhan Yesus nantinya disalib, ya kan, Tuhan Yesus tidak mati, dia bangkit, ya kan. Nah, itu yang kita rayakan baru-baru ini, Paskah. Nah, itu menunjukkan kalau Tuhan Yesus berkuasa. Nah, kalau begitu kita sebenarnya tidak perlu merasa takut lagi kalau kita mendapatkan kesulitan atau kita mungkin merasa sedih. Apa yang harus kita lakukan? Pastinya kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan. Tuhan Yesus tahu. Ya, maka adik-adik dari kecil kita harus belajar terus rajin berdoa kepada Tuhan. Ya, kalau papa mamanya juga ajak berdoa, jangan malas. Papa mama ajak ibadah sekolah minggu membaca firman Tuhan, juga jangan malas ya. Karena ingat tadi, Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita. Ya, jadi kita berdoa, harus percaya kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan. Mungkin adik-adik yang masih kecil belum bisa membaca ya, tapi minta papa mamanya membacakan cerita firman Tuhan setiap hari kepada kalian. Supaya dari kecil kita
belajar untuk tahu firman Tuhan. Karena apa tadi? Firman Tuhan ini adalah kebenaran. Ya, kebenaran, tidak bohong, betul-betul terjadi. Firman Tuhan adalah kebenaran. Nah, adik-adik, supaya kalian bisa lebih mudah mengingat ayat hafalannya, kita akan membuat sesuatu ya. Yuk, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Adik-adik, bahan-bahan yang kita perlukan adalah selembar kertas, boleh kertas apa saja ya, pensil warna, pakai warna yang berbeda, lalu pensil, gunting. Oke, sekarang kita akan membuatnya. Yang pertama, kertasnya kalian lipat 2 seperti ini. Nah, lalu kita akan menggambarnya ya. Ingat yang terlipat itu di sebelah kiri. Ya, kalian ambil pensil. Lalu kalian gambar bentuk lengkungan. Seperti ini. Tarik garis ke bawah. Lalu lengkungan lagi 1 di bawahnya. Seperti ini ya. Lalu ambil gunting dan gunting mengikuti garisnya. Boleh minta bantuan orang tua ya kalau kalian merasa kesulitan. Apalagi kalau memakai gunting harus hati-hati. Nah, setelah digunting jadinya seperti ini. Kalian buka. Nah, bentuknya seperti buku ya, seperti Alkitab. Nah, lalu kita berikan tanda centang atau tanda benar yang besar ya. Lalu boleh nih tambahkan garis sedikit di ujungnya supaya lebih kelihatan tanda benarnya. Seperti ini ya. Tarik sampai ke ujung. Nah, jadi seperti ini. Lalu, ambil pensil warna. Boleh warna apa saja ya. Yang pertama, warnai dulu nih tanda benarnya seperti ini. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita warnai bagian bawahnya. Tidak usah terlalu tebal ya. Tipis-tipis saja supaya tidak capek adik-adik mewarnainya ya. Nah, seperti ini sudah jadi. Nah, lalu kita akan tambahkan ya. Tambahkan di pinggirnya, bisa dihias seperti ini. Ditebalkan lalu buat garis-garis supaya lebih terlihat seperti buku. Oke? Nah, sudah jadi. Nah, adik-adik mudah ya membuatnya ya. Nah, jadi ini mengingatkan kita tentang ayat hafalan ya. Ini untuk beberapa minggu ke depan loh ayat hafalannya. Jadi diingat-ingat ya. Nah, boleh buat yang besar, boleh juga buat yang kecil, tidak apa-apa. Yang mana yang kalian bisa membuatnya. Ingat ya, kalau kita lihat ini, firman-Mu, mu itu maksudnya firman Tuhan ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Bisa juga sambil gerakannya tadi ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Oke adik-adik, kita mau belajar satu lagu ya hari ini. Lagunya tidak sulit ya, lagunya singkat saja. Nah, sebelum kita nanti mendengarkan lagunya, kakak mau ajarkan dulu nih kata-katanya ya. Nah, kata-katanya seperti ini. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Sekali lagi ya. Oh, berkati kami dan lindungi kami.
Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Dengarkan dulu ya, kakak nyanyikan lagunya ya. Bisa? Nah, yuk kita nyanyikan ya. Pelan-pelan saja kita mau belajar lagunya. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Nah, ada ayat keduanya ya. Ayat keduanya seperti ini. Aku selalu gembira karena Tuhan menjaga. Tuhan memberkatiku. Tuhan memberkatimu. Nadanya sama seperti yang tadi ya. Kita nyanyikan pelan-pelannya, oke? Aku selalu gembira karena Tuhan menjaga. Tuhan memberkatiku. Tuhan memberkatimu. Sekali lagi ya. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Ayat keduanya. Aku selalu gembira karena Tuhan menjaga. Tuhan memberkatiku. Tuhan memberkatimu. Nah, kita selalu merasa bergembira, bersuka cita karena apa? Karena Tuhan menjaga kita. Tuhan memberkati setiap langkah di hidup kita. Oke adik-adik, ayat hafalan hari ini apa tadi? Kita mau ulang sekali lagi ya. Dari mana tadi? Yohanes 17 ayat 17b. Yohanes 17 ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu maksudnya firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau kalian mengingat ayat hafalan ini. Nah, ayat hafalan ini adalah ayat hafalan untuk 1 bulan ya. 1 bulan ini, 1 bulan ini berikutnya 4 minggu. Nah, jadi kakak-kakak sekolah minggu itu mau kalian itu nanti menghafal ayat hafalannya, lalu minta orang tua kalian untuk rekam. Ya, rekam waktu kalian sudah bisa menghafal ayat hafalan ini. Oke? Nah,
Setelah nanti direkam, minta orang tua kalian untuk mengirimkan nih ke salah satu kakak-kakak guru sekolah minggu. Ya, nah nanti di akhir bulan, anak-anak yang rajin menghafal ayat hafalan ini akan kakak-kakak berikan sesuatu. Apa itu ya? Nah, nanti tunggu saja di akhir bulan. Tapi buat adik-adik yang rajin ya menghafal ayat hafalan. Nah, harusnya adik-adik semangat ya. Tapi kita membaca firman Tuhan itu bukan karena dapat hadiah ya, tapi karena kita memang mau membaca firman Tuhan setiap hari. Kita mau tahu tentang firman Tuhan setiap harinya. Tapi untuk membuat kita lebih bersemangat, nah, ingat tadi ya, adik-adik hafal ayat hafalannya, lalu divideokan. Nah, nanti dikirim ke kakak-kakaknya. Nah, kan ada 4 minggu, nanti 4 kali itu ya. Nah, jadi ayat hafalannya sama, tidak apa-apa. Jadi setiap minggu harus direkam ya. Bukan misalnya 1 kali direkam lalu 4 kali dikirim. Tidak, harus 4 video yang berbeda ya. Nah, jadi nanti dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Boleh ke salah satu kakak guru sekolah minggunya ya. Nanti di akhir bulan akan dapat sesuatu. Oke? Nah, adik-adik, sama seperti ibu yang kita dengarkan pada cerita firman Tuhan hari ini. Dia merasa bersukacita karena Tuhan memberikan apa yang dia butuhkan. Tuhan Yesus mengetahui kesedihan hatinya. Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Nah, itu tandanya apa? Tuhan Yesus menjaga kita, menjaga hidup kita. Maka kita harus selalu bersukacita karena Tuhan memberkati kita. Nah, kita mau nyanyikan lagi ya lagu yang tadi. Setelah nanti kita nyanyikan, kita akan berdoa. Kita nyanyikan ayat keduanya saja ya. Aku selalu gembira karena Tuhan menjaga. Tuhan memberkatiku, Tuhan memberkatimu. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan selalu menjaga hidup kami. Tuhan mengerti keadaan hati kami. Tuhan mengerti apa yang kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan untuk cerita firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami, anak-anak Tuhan, boleh senantiasa selalu menjadi anak-anak yang mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami walaupun kami masih kecil, tapi biarlah Roh Kudus yang terus menyertai kami, sehingga kami boleh selalu mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya, kita udah mau mulai. Dari awal kita telah memuji Tuhan, kita juga telah mendengar firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah disampaikan oleh kakak tadi boleh kita simpan dalam hati dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Silakan siapkan persembahannya, dilipat dengan rapi dan dipegangnya. Kita akan menyanyikan lagu Hitung Berkat satu persatu. Sambil bertepuk tangan ya. Sekali lagi hitung berkat.
berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul tempat ini Tuhan. Kami tidak henti-hentinya mengucap syukur. Kami boleh memuji muliakan nama-Mu, kami boleh mendengar firman-Mu juga. Engkau berkati biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar, kami boleh simpan dalam hati kami, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau berkati persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkati untuk setiap tangan-tangan yang telah memberi, bahkan yang belum memberi, kiranya Engkau memberkati kami semua, berkati keluarga kami, berkati papa mama juga dalam studi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya, kita sudah di akhir ibadah kita. Dari awal tadi kita telah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan juga firman Tuhan, juga saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Nah, adik-adik, dalam minggu ini kita akan kembali ke kegiatan kita lagi. Ada yang belajar di rumah mungkin, ada yang sekolah, atau ada yang bantu papa mama. Nah, untuk itu kita perlu minta pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kita semua untuk menjalani minggu ini, karena Tuhan itu adalah jagoan kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Yesus Jagoanku. Semua bangkit berdiri dan kita akan pakai gerakan untuk bernyanyi. Mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh mengakhiri ibadah kami. Biarlah Engkau berkati kami yang sudah bersungguh-sungguh dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Tuhan, Engkau berkati kami, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau berkati kami akan sekolah, belajar di rumah. Engkau berkati, biarlah kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh, kami juga boleh taat dan dengar-dengaran kepada orang tua kami, kepada papa mama, bahkan kepada wali pembina kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati, biarlah papa mama juga dalam pekerjaan boleh berhasil, dan Engkau berkati setiap usaha pekerjaan bahkan pelayanan mereka. Tuhan, kami serahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memberkati kami, biarlah kami boleh tetap sehat, boleh tetap bertumbuh secara rohani, dan kami boleh terus menjadi anak yang baik, taat dan dengar-dengaran kepada orang yang lebih tua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa minggu